Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk transit dari Transjatim menuju ke Surabaya Bus. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Kali ini aku berada di Terminal Krian. Kalau kemarin aku sudah mengunggah video perjalanan dari arah Surabaya, dari Surabaya Bus over ke Transjatim. Sekarang gantian ya, dari Transjatim ke Surabaya Bus. Sejak perubahan pola operasi 3 bulan yang lalu, praktis kalau ke Surabaya dari arah Mojokerto dan Krian itu susah kalau naik Transjatim. Jadi masyarakat Mojokerto, Krian, Balong, Bendo, dan seterusnya itu lebih memilih untuk naik bus antar kota antar provinsi atau bus ijo ya, yang lebih simpel. Sementara kalau Transjatim kemarin itu kan hanya bisa sampai ke Medaeng. Dari Medaeng ke Bungurasi harus naik ojek atau naik angkot, dan itu pun susah, mahal ya. Nah, sekarang ada perubahan pola lagi. Jadi kita bisa oper atau transit dari Transjatim ke Surabaya Bus di halte Tugu Menanggal atau di halte depan utaranya Cito, seperti itu. Sebelum naik, pastikan dulu arahnya benar ya, arah busnya, jangan sampai salah. Karena di Terminal Krian ini ada 2 arah, yang pertama ke arah Mojokerto, yang kedua ke arah Surabaya. Nah, nanti aku akan turun di halte Tugu Menanggal, kemudian oper Surabaya Bus. Di sini ketika aku naik itu belum ada informasi mengenai perubahan pola operasi lagi. Jadi masih banyak masyarakat yang mengira kalau busnya itu hanya sampai Medaeng, tapi aku nggak tahu sekarang ya, mungkin udah dipasang pengumumannya. Nah, ini aku masih menunggu bus yang menuju ke arah Surabaya, dan tak lihat itu sudah dekat ya, jadi aku masih menunggu di sini. Silakan Surabaya, Bang. Untuk tiketnya masih tetap ya, Rp5.000, berlaku 2 jam kalau untuk transit. Tapi kalau kalian transit ke yang bus K1 ke arah Sidoarjo, itu kalian nanti turunnya di halte Siwalan-Kerto, oper Surabaya Bus lagi ke Bungurasi, baru bisa naik ke Sidoarjo. Aku nggak tahu apakah pas ya waktunya. Nanti kapan-kapan aku coba jika pola operasi ini tetap dilakukan. Tapi aku berharap nanti busnya bisa tetap masuk Bungurasi, seperti itu. Untuk saat ini masih ada wacana saja integrasi tarif atau nggak bayar lagi antara Transjatim dan Surabaya Bus, masih belum berlaku ya, masih wacana, masih rencana dari Ibu Gubernur Khofifah. Nah, kalau nanti misalkan bisa, akan enak ya. Jadi kalau kita itu misalkan nggak bisa masuk ke Bungurasi, nanti bisa oper Surabaya Bus ya, nggak bayar lagi, kemudian oper bus K1 juga nggak bayar lagi. Cuma kalau tak lihat waktunya memang nggak nutut ya, terutama ketika pagi hari atau saat pulang kerja sore hari itu macet sekali di sekitar Bundaran Waru. Jadinya dari arah Mojokerto itu biasanya lebih dari 2 jam.
Makanya kalau kalian mau ke Gresik, kalau waktunya panjang, itu lebih baik kalian naik bus K3 yang dari arah Balongpanggang itu ya. Itu lebih enak karena kalian bisa transit di Terminal Kertajaya dibandingkan kalian transit di sini di Bungurasi itu nggak nutut waktunya. Cuma kalau yang ke arah Sidoarjo ya harus di Bungurasi karena nggak ada. Makanya semoga saja bener-bener diubah lagi pola operasinya bisa masuk seperti dulu itu enak ya, tinggal pindah pindah tempat itu aja. Di depanku itu ada kondektur yang masih training. Meskipun masih training, tapi dia cukup sigap dalam membantu para penumpang dan membantu pembayarannya seperti ini ya. Kalau kalian dulu pernah lihat videoku yang lama, itu ada kondektur juga training di Trans Semarang ya. Nah, itu juga sama memakai baju yang masih putih dan hitam seperti ini. Jadi sekarang itu Transjatim membutuhkan banyak tenaga karena memang ada penambahan rute. Untuk rute yang ke Batu lewat Mojokerto Cangar itu ternyata bukan dari Transjatim tapi dari PO Bagong ya. Aku belum sempat mencoba karena belum ada waktu dan itu agak ekstrim. Bukannya apa-apa ya karena kan ini musim hujan ya. Jadi aku lebih memilih keselamatan. Nanti kalau misalkan hujannya udah agak reda, udah nggak badai seperti sekarang ya, itu mungkin aku akan nyoba naik. Alasannya apa? Karena di sana kan banyak pohon ya. Aku nggak mau, maksudnya ya bukannya apa-apa, cuma jaga keselamatan saja ya. Karena sekarang itu masih rawan hujan. Nanti kalau misalkan udah nggak hujan, udah musim kemarau, mungkin aku akan coba ya. Jadi sabar ya. Kemarin tanya kapan nyoba yang lewat Cangar itu, nanti kalau sudah hujannya agak reda ya, seperti itu. Kalau kalian sendiri, bagaimana opini kalian terhadap perubahan pola operasi Transjatim yang sekarang ini? Apakah sudah puas? Kalau puas, dari skala 1 sampai skala 10 itu berapa? Ya, kalau aku untuk sementara ini ya, dari kepuasanku adalah sekitar 7,5. Kalau di sekolah itu pas KKM ya, artinya ya cukup. Tapi kalau lebih baik lagi memang enaknya masuk Bungurasi. Alasannya adalah karena masih terputus antara bus K2 dengan bus K1. Kalau misalkan bus K1 itu dipindah juga ya, jadi seperti K2 ini, misalkan dari arah Sidoarjo itu nanti ke Tugu Menanggal dulu, kemudian ke Siwalankerto, baru balik ke Bungurasi. Bagaimana menurut kalian? Tentunya lebih jauh juga ya, tapi ini strateginya mungkin karena kalau masuk Bungurasi kan nggak bisa. Jadi misalkan nggak bisa masuk Bungurasi ya, strateginya ya di sini seperti itu. Jadi ini mundur sedikit untuk dapat yang lebih banyak, mungkin seperti itu ya konsepnya Transjatim. Nah, jadi silakan beropini dari skala 1 sampai skala 10 itu berapa
nilainya untuk perubahan pola yang sekarang ini. Tak ulang lagi, kalau aku menurutku sudah cukup 7,5 ya, atau kepuasanku adalah sekitar 75%. Nah, ini kita sudah sampai di dekat Bundaran Waru. Tadi pas di Medaeng nggak aku rekam ya. Kita ke Bundaran Waru. Ini nanti langsung ke Dukuh Menanggal. Di sebelah utaranya Cito. Terima kasih ya Mas. Terima kasih. Nah, ini aku sudah berada di halte Dukuh Menanggal atau seberangnya Cito. Ternyata sudah ada penumpang yang mau naik, jadi bisa juga naik dari sini. Dan ini beserta halte Siwalan-Kerto seakan menjadi terminal bayangan yang baru ya, bukan menggantikan, menambah dari Medaeng. Jadi bus Transjatim K2 ini belum punya terminal resmi selain Kertajaya. Dan pihak Transjatim sudah menambahkan tangga untuk naik. Kita tunggu Surabaya Bus di sini ya. Semoga saja nggak lama. Karena belum ada integrasi tarif, maka ini aku bayar lagi Rp5.000. Kemarin di TikTok ada yang berkomentar sudah ada integrasi tarif, tapi belum ya, belum ada pengumuman resmi. Kalau belum ada ya masih berarti belum ada ya, belum bisa. Dan aku belum pernah mendapatkan info serupa dari kondektur Surabaya Bus maupun Transjatim. Jadi kalau ada informasi seperti itu untuk saat ini ya, untuk saat ini ketika video ini dibuat sekitar bulan Januari akhir, belum ada integrasi tarif. Jadi kita harus bayar lagi menggunakan kris atau menggunakan kartu tol. Ini aku di Jayabaya ya. Kalau mau oper ke arah Wiyung atau ke arah mana itu Gunung Anyar bisa di sini. Sekian video dari aku. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Terima kasih.